Bab 385 Imperial Net. Senior, kekuatan jiwamu dibatasi oleh Soul Eradicating Powder, kan? Makan ini dulu, kata Huo Yuhao saat melewati obat penawar yang telah disiapkannya untuk Nan Suishui. Nan Qiuqiu buru-buru mengambilnya untuk ibunya dan meletakkannya di mulutnya. Baru saat itulah Nan Suishui mampu bereaksi. Tanpa bertanya pada Huo Yuhao bagaimana dia melakukannya, dia berkata dengan suara rendah, "Ayo pergi." Meninggalkan tempat ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada mereka. Namun, dia tidak berharap itu mudah. Nan Qiuqiu membungkuk sedikit ke depan untuk membawa ibunya. Dengan satu lompatan, dia melompat keluar dari ruang bawah tanah. Penangkal racun membutuhkan waktu untuk mulai berlaku. Bubuk penghilang jiwa itu kuat, dan tidak mungkin bagi Nan Suishui untuk mendapatkan kembali kekuatannya dalam waktu yang singkat. Huo Yuhao mengikuti mereka keluar dari ruang bawah tanah. Rahasia di balik mengapa dia bisa memutuskan rantai perak itu adalah Life Guardian Blade miliknya. Life Gold mampu melahap energi kehidupan setiap benda padat. Bahkan bisa secara bertahap menghancurkan pintu besar ruang penyimpanan bawah tanah di Radiant City. Sementara rantai itu kuat, tidak ada yang bisa dilakukannya ketika berhadapan dengan lawan terbesarnya. Setelah mereka menyelamatkan Nan Suishui, Huo Yuhao merasakan kelegaan luar biasa. Sekarang bukan waktu terbaik untuk meninggalkan kota, karena pasti sepenuhnya dikendalikan oleh tentara dari Kekaisaran Sun Moon. Ada juga Legiun Insinyur Jiwa Beast Lord peringkat di sekitar, juga. Alat jiwa pengawasan udara tidak diragukan lagi menutupi langit di atas Sunrise City sekali lagi. Setelah begitu banyak pertempuran, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Huo Yuhao sangat habis. Tindakan terbaik sekarang adalah bersembunyi. Kemudian, ketika kesempatan muncul, mereka bisa menyelinap keluar kota. Dengan Nan Suishui, seorang Soul Douluo di sekitar, mereka memiliki peluang bagus untuk keluar. "Di mana kita pergi sekarang?" Nan Qiuqiu bertanya pada Huo Yuhao dengan suara rendah. Karena dia menggunakan tiruannya, mereka tidak takut dideteksi oleh alat jiwa pengintai udara. Huo Yuhao berkata, "Kami akan kembali ke hotel terlebih dahulu. Feng Ling masih ada di sana. Meskipun dekat dengan bagian selatan kota, kami belum terungkap. Kami akan kembali beristirahat dulu. Setelah Bibi mendapatkan kembali kekuatannya, kita akan menemukan cara lain untuk pergi." "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Huo Yuhao telah memenuhi janjinya dan membantunya menyelamatkan ibunya. Segala ketidakbahagiaan yang dialami Nan Qiuqiu dengan Huo Yuhao sebelum ini benar-benar dihapus. Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan malu. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mampu memberinya rasa aman yang kuat. Dia secara bertahap mengerti bagaimana rasa ingin tahu Ye Guyi akhirnya membuatnya tergila-gila dengan Huo Yuhao. Dia benar-benar luar biasa, dan dia dewasa melebihi usianya. Nan Suishui, berbaring telentang putrinya, tidak mengatakan apa-apa. Obat penawar mulai menendang, dan dia mulai mengumpulkan kekuatan jiwanya sekali lagi. Saat ini, Sunrise City diliputi bahaya. Tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan kembali kekuatan jiwanya. Memang, ada tentara di mana-mana di kota. Setiap jalan dipantau dengan sangat cermat. Para prajurit menggunakan alat jiwa yang menguatkan suara untuk mengeluarkan perintah, memerintahkan semua warga sipil untuk tidak meninggalkan rumah mereka. Mereka kemudian menggunakan berbagai jenis alat pengintai jiwa untuk mencari setiap bangunan. Di langit, orang bisa melihat titik-titik biru cahaya berkedip dengan sering. Ini menunjukkan keberadaan Legiun Insinyur Jiwa Evilleye Tyrant. Huo Yuhao berdiri di depan. Dia melepaskan imitasinya, dan bisa berjalan dengan baik oleh gelombang prajurit saat dia dengan cepat berjalan ke arah hotel. Saat dia berjalan, dia berbisik kepada Nan Qiuqiu, "Jangan buru-buru kembali nanti. Kita harus mengamati lingkungan kita. Jika hotel sedang dicari, mereka akan menemukan Feng Ling. Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padanya. Saya hanya berharap bahwa mereka belum mencari tempat itu."
Nan Qiuqiu mengangguk dan berkata, orang itu sangat bodoh. Bagaimana jika dia ditemukan? Huo Yuhao mengerutkan kening dan berkata, mari kita lihat situasinya dulu. Jika kita bisa menyelamatkannya, kita harus menyelamatkannya. Dia orang miskin. Mulut Nan Qiuqiu berkedut ketika dia berkata, saya mendengar saudara senior ketiga mengatakan bahwa dia adalah seorang gangster. Dia mungkin melakukan banyak hal buruk sebelumnya. Ini adalah pembalasannya. Huo Yuhao berbalik untuk menatapnya dan berkata, berhentilah bersikap kasar. Dia sudah dalam kondisi yang menyedihkan. Nan Qiuqiu menjulurkan lidahnya dan berkata, baik, aku akan mendengarkanmu. Huo Yuhao sedikit tersenyum dan mempercepat langkahnya. Setelah mereka menyelamatkan Nan Suishui, Nan Qiuqiu bertindak jauh lebih dewasa. Setelah mereka menavigasi jalan mereka melalui banyak gang dan jalan belakang, menghindari banyak tentara yang berpatroli dalam proses, mereka akhirnya melihat hotel mereka. Tidak ada tentara yang berpatroli di depan hotel. Semua lorong tampak sangat sunyi. Huo Yuhao tiba-tiba merasakan dahinya memanas. Eye of Destiny-nya tampaknya telah menggigil. Pikirannya bergetar, dan dia menggunakan deteksi spiritualnya seperti seorang nelayan yang melemparkan jaringnya, membungkus semuanya dalam radius 500 meter. Bagi Huo Yuhao, deteksi spiritualnya lebih berguna daripada matanya. Itu membantunya membalikkan gelombang pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Ketika Eye of Destiny-nya bergetar, sepertinya itu memperingatkannya. Namun, setelah dia menggunakan deteksi spiritualnya, dia tidak menemukan apapun. Segalanya tampak normal. Ketika Nan Qiuqiu melihatnya berhenti, dia mendorongnya dan bertanya, ada apa? Apakah semua baik-baik saja? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi. Kami akan kembali ke hotel untuk melihat apakah Feng Ling masih ada di sana. Saat dia mengatakan itu, dia dan Nan Qiuqiu membalik dinding untuk memasuki hotel. Demi keamanan, dia melanjutkan kepada kami tiruannya untuk menyembunyikan dirinya ketika dia menyelinap ke hotel. Dengan cepat, dia berjalan ke kamar tempat Feng Ling berada. Dengan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa Feng Ling masih di kamarnya, hidup. Dia perlahan mendorong pintu terbuka, dan seperti yang diharapkan, Feng Ling berbaring di tempat tidur seperti sebelumnya. Dia meringkuk, dan sepertinya menggumamkan sesuatu. Nan Qiuqiu menghela nafas lega ketika dia berkata, tampaknya mereka belum mencari tempat ini. Keberuntungan kita tidak buruk, Yuhao, mengapa kita tidak menyembunyikannya? Ayo bawa dia keluar dari hotel dulu. Bagaimana jika para prajurit menemukannya di sini? Huo Yuhao tampaknya tidak mendengar kata-kata Nan Qiuqiu. Dia berdiri di sana dan dia menatap lurus ke depan. Dia menyentuh dahinya dengan tangan kanannya. Di antara alisnya, mata takdirnya bergetar dengan cepat. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti ini. Tekanan yang dia rasakan membuatnya sangat tidak nyaman. Tidak, ayo pergi, kata Huo Yuhao saat dia tiba-tiba menarik Nan Qiuqiu. Dia bahkan tidak membiarkannya menurunkan Nan Suishui saat dia berlari keluar ruangan bersamanya. Saat dia berlari keluar pintu, gemuruh besar bisa terdengar. Gelombang kejut yang mengerikan ini disertai dengan hujan pembantaian yang mengerikan. Meskipun refleks cepat Huo Yuhao, energi besar masih menghantamnya dari belakang. Jantungnya terasa dingin. Dia tahu bahwa dia sedang disergap. Nan Qiuqiu bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Semakin berbahaya situasinya, semakin tenanglah Huo Yuhao. Dia meraih Nan Qiuqiu dengan tangan kanannya saat dia berkata dengan suara rendah, alat jiwa tipe terbang. Pada saat yang sama, dia memaksimalkan kekuatan spiritualnya. Dia melepaskan gangguan spiritual dan imitasi. Nan Qiuqiu masih membawa Nan Suishui. Sementara dia ingin menggunakan alat jiwa tipe terbangnya, tangannya hanya bisa meraba-raba dengan kikuk. Pada saat ini, Huo Yuhao sudah merilis alat jiwa tipe terbangnya. Pada saat ini,
dia tidak peduli apakah tindakannya sudah pantas lagi. Dia meraihnya di pinggang saat alat jiwa tipe terbangnya mendorongnya ke atas. Dia meninju langit-langit dengan tangannya. Ledakan. Boom. Dua ledakan terdengar. Dua lubang muncul di langit-langit. Seketika, orang bisa melihat bahwa seberkas cahaya besar telah menutupi langit di luar. Udara bergetar. Tidak peduli seberapa bodohnya Nan Qiuqiu, dia sekarang mengerti beratnya situasi. Dia tidak berjuang, melainkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencoba dan membuat ibunya dan dirinya lebih ringan. Pelukan Huo Yuhao terasa hangat dan bertepi maskulinitas. Lampu di luar menyala. Lapisan cahaya keemasan mulai bersinar dari tubuh Huo Yuhao saat dia menggunakan Invincible Barrier-nya. Dengan domain interferensi spiritual, imitasi, dan penghalang tak terkalahkan, Huo Yuhao benar-benar dilindungi dan disembunyikan. Sayap kupu-kupunya memancarkan cahaya saat dia terbang keluar dari salah satu dari dua lubang secepat yang dia bisa. Huo Yuhao jelas bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya. Mereka pasti dikelilingi. Mengapa? Dia punya firasat. Pasti ada hubungannya dengan Feng Ling, yang telah hancur berantakan. Kembalilah, kata suara serak tua di udara. Dengan itu, Huo Yuhao merasa seperti ngengat yang terbang ke jaring besar sebagai sesuatu yang secara paksa memblokir pendakiannya. Dia tidak bisa kembali. Tidak mungkin. Huo Yuhao jelas bahwa jika serangan berikutnya diblokir, tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri. Dia memukul dengan tangan kanannya, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kerinduan. Itu adalah Fist of Remembrance, sebuah tinju yang berisi perasaan zikir yang melonjak. Ledakan. Lapisan cahaya putih muncul setelah terkena pukulan ini. Bayangan muncul di luar layar cahaya. Ketika dia melihat orang ini, ekspresi kerinduan di mata Huo Yuhao memudar. Nan Suishui, yang ada di punggung Nan Qiuqiu, mundur dengan paksa. Ini karena orang yang sekarang memandang rendah mereka dari luar penghalang tidak lain adalah penatua ketiga dari Gereja Roh Kudus. Dia juga mantan kekasih Nan Suishui, yang telah memenjarakannya. Tidak hanya itu, tetapi sosok biru juga muncul di luar penghalang cahaya, mengelilingi Huo Yuhao dan mereka bertiga. Kemudian penatua keempat muncul, dan sekelompok orang yang berpakaian hitam muncul di belakang penatua ketiga. Terperangkap, setelah tubuhnya pulih dari penghalang cahaya, Huo Yuhao tidak menggunakan tiga keterampilan Haodong Ultimate lagi. Itu adalah langkah terakhir. Begitu dia menggunakan semuanya, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Jika itu terjadi, bagaimana dia bisa pergi dengan Nan Qiuqiu dan Nan Suishui? Dia berhenti menggunakan tiruannya, mengungkapkan mereka bertiga. Insinyur jiwa dari Evilaye Tyrant Soul Engineer Legion semuanya memegang alat jiwa masing-masing. Mereka mengarahkan alat jiwa mereka pada Huo Yuhao dan teman-temannya. Dengan hanya satu pesanan, mereka akan menembaki mereka. Di tanah, sekelompok alat jiwa yang diposisikan dengan cermat mulai terlihat. Fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat ada di mana-mana. Ini adalah jebakan yang benar-benar terencana. Penatua ketiga menatap Nan Suishui sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Huo Yuhao. Dia menepuk tangannya dengan ringan dan berkata, "Kamu memang terampil, dan penuh trik dan skema. Dengan hanya beberapa dari Anda benar-benar berani melakukan misi penyelamatan, yang berhasil. Saya sangat mengagumi Anda. Di usiamu, aku masih remaja yang tidak tahu apa-apa. Jika saya memiliki setengah dari kekuatan Anda, tidak ada yang akan bisa mencuri kekasih saya dari saya." Ketika dia mengatakan itu sedikit terakhir, dia tidak bisa membantu tetapi melihat Nan Suishui. Nan Suishui memasang ekspresi berat di wajahnya. Dia menghela nafas dan berkata, "Mereka masih anak-anak. Biarkan mereka pergi. Aku akan kembali denganmu. Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Kau akan melakukan apapun yang aku minta. Apa yang bisa kamu lakukan untuk saya?" Hahaha. Tetua ketiga tertawa nyaring. Seandainya ini terjadi 25 tahun yang lalu,
betapa bahagianya saya mendengar Anda mengatakan itu. Namun, sudah terlambat sekarang. Ini harus menjadi putrimu, kan? Lihat, dia sangat mirip denganmu. Apakah Anda pikir Anda memiliki kesempatan untuk meninggalkan saya lagi? Aku tidak bisa melakukan apapun padamu, tapi aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu atau putrimu. Jika saya membunuhnya, Anda akan sedih. Aku akan membiarkan dia menemanimu. Adapun bajingan ini di sini, aku tidak bisa memutuskan nasibnya. Wuyu, apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan? Mereka adalah tukang daging, dan aku adalah dagingnya. Pikir Huo Yuhao, dia tidak bisa membantu tetapi putus asa. Meskipun banyak perhitungan, dia masih tergelincir. Dia tahu bahwa dia telah terkena karena Feng Ling, yang telah meninggal karena ledakan. Dia tidak membenci Feng Ling, karena dia dikendalikan oleh Tuan Jiwa Jahat. Namun, betapapun teguhnya dia, Huo Yuhao tidak bisa tidak kehilangan harapan dalam situasi ini. Dia menghadapi dua setan Douluo jahat, dengan salah satunya menjadi insinyur jiwa kelas 9. Selain itu, ada legiun insinyur jiwa Beast Lord peringkat dengan ratusan orang di dekatnya, serta alat jiwa yang telah lama ditempatkan pada posisi di bawahnya. Tidak ada jalan keluar. Wuyu, yang mengenakan jubah besar, melayang di sebelah penatua ketiga dan bertanya dengan tajam kepada Huo Yuhao, "Kamu membunuh adikku." "Adikmu?" Huo Yuhao menatapnya dengan curiga. Wuyu membebaskan kepalanya dari jubah. Ketika Huo Yuhao melihat wajah pucat dan familiar dengan mata merah darahnya, dia merasakan jantungnya bergetar. Pertanyaannya akhirnya terjawab. Mereka memiliki wajah penuh dendam yang sama dan mata merah darah. Di sini ada satu lagi yang memiliki roh pembalasan. "Kamu adalah saudara kembar, kan?" Huo Yuhao bertanya dengan getir. "Betul. Apakah kamu membunuh saudara perempuanku? Mengapa? Mengapa? Kamu sangat lemah, bagaimana kamu bisa membunuh saudariku?" Wuyu menjerit histeris. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, "Adikmu meninggal dengan tenang. Itu benar, saya membunuhnya. Namun, baginya, kematian adalah pembebasan terbaik. Anda berdua memiliki roh pembalasan yang sangat kuat. Namun, hidup Anda berdua dikutuk. Apakah ini enak? Kakakmu meninggal karena dia merasakan cintaku pada kekasihku. Emosi saya menghancurkan roh pembalasannya, dan karenanya dia meninggal. Sebenarnya, baginya, kematian adalah bentuk pemurnian dan peningkatan.